Menantu Super Han San Qian. Bab 6391 Fusi Sejati. Dia selalu merasa ada yang salah, dan semuanya agak terlalu aneh. Namun, pasukan sekarang mengejar kura-kura tua itu dengan kecepatan penuh. Dia tidak punya waktu dan ruang untuk berbicara terlalu banyak dengan Sulong, dan hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti pasukan sepanjang jalan. Tentu saja, orang yang berhati-hati seperti tetua keempat tidak bisa sepenuhnya melupakan kekhawatirannya. Selama pengejaran, dia terus memerintahkan beberapa orang kepercayaannya untuk meninggalkan tim pengejar dan segera pergi ke Half Circle Timur untuk mengejar Han San Qian. Sangat disayangkan bahwa dia hanya seorang tetua, dan tetua keempat saat itu. Dia memiliki sedikit pengaruh dan orang kepercayaannya terlalu sedikit. Dibandingkan dengan mengejar Han San Qian di Half Circle Timur, itu agak tidak memadai. Pada saat ini, Han San Qian, dengan perlindungan dan penundaan kura-kura tua, telah memasuki Half. Dia menyadari bahwa tidak banyak orang yang mengejarnya. Namun, situasinya tidak baik saat ini. Jika Han San Qian hanya merasa bahwa dia terbakar sebelumnya, maka Han San Qian sekarang merasa bahwa dia adalah bagian dari magma. Dengan kata lain, sekarang dia seperti berada di inti matahari. Suhu yang sangat tinggi bahkan membuatnya merasa seluruh tubuhnya terbakar, dan pada kenyataannya, kulitnya juga memerah karena suhu yang tinggi, dan kemudian bernanah. Jika ini terus berlanjut, aku akan terbakar sampai mati oleh darah kura-kura tua itu. Saat ini, tidak ada cara lain selain membiarkan tubuh mengatasinya sendiri, dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah Yin Qi dalam tubuh. Memikirkan hal ini, Han San Qian menahan ketidaknyamanan dan rasa sakit dan bergerak langsung. Tiba-tiba, Yin Qi dalam tubuh dilepaskan sepenuhnya, dan sejumlah besar Yin dan kekuatan lunak menyerbu. Pada awalnya, itu sangat nyaman, seperti hembusan angin dingin yang datang dari AC di bawah terik matahari. Suhu tubuh Han San Qian dengan cepat turun dan cenderung ke keadaan normal. Rasa sakit dan ketidaknyamanan sebelumnya menghilang seketika, tetapi proses ini sebenarnya berlangsung sangat singkat, karena diikuti oleh rasa sakit yang lebih intens. Kekuatan Yin dan yang sama kuatnya dengan api dan air. Setelah kontak dan reaksi singkat, kedua belah pihak juga menyadari satu sama lain. Detik berikutnya, mereka secara alami saling melawan dengan ganas. Ah! Rasa sakit yang hebat membuat hati Han San Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan mulutnya langsung terbuka, siap mengeluarkan suara. Namun akal sehat memberi tahu Han San Qian bahwa begitu dia berteriak, itu pasti akan memberi tahu musuh di mana dia berada. Persembunyiannya tidak akan berarti apa-apa, dan penundaan kura-kura tua itu juga akan terlihat seperti lelucon, dan semuanya akan sia-sia dalam sekejap. Dia langsung memasukkan tangannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan keras untuk menghilangkan suara. Kekuatan yang kuat membuat Han San Qian menggigit dirinya sendiri tanpa ampun. Giginya tidak hanya meninggalkan bekas gigitan di bawah tangannya, tetapi darah terus mengalir dari bekas gigitan itu. Namun demikian, Han San Qian, yang memiliki kemauan yang kuat, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Kedua kekuatan Yin dan kelembutan tidak berhenti karena ini, tetapi menjadi lebih kuat. Konfrontasi dan serangan balik yang sangat kuat membuat Han San Qian mulai merasakan sakit tidak hanya terbatas pada menggigit dirinya sendiri, tetapi bahkan mulai berguling-guling di tempat. Jika ada yang pernah melihat seekor binatang berkedut setelah diracuni oleh ular, maka sekarang, mereka pada dasarnya telah melihat penampilan Han San Qian, dan kemudian melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat. Keringat terus mengalir keluar karena rasa sakit, dan karena suhu tinggi di dalam tubuh, keringat itu dengan cepat menguap, dan sebagian darinya langsung membeku karena udara dingin di dalam tubuh. Tubuh Han San Qian agak seperti dua kutub, satu kutub adalah es dan salju, dan kutub lainnya panas dan tandus. Tempat di mana kedua kekuatan berpotongan juga merupakan tempat di mana tubuh Han San Qian bereaksi paling intens. Tubuhnya terus-menerus bergetar, dan kesadarannya perlahan menghilang dalam rasa sakit yang luar biasa. Dengan suara keras, Han San Qian langsung jatuh ke tanah, sedikit gemetar. Tiba-tiba, tubuh Han San Qian bergetar hebat, dan detik berikutnya, orang ini tiba-tiba. Bab 6392, sudah berakhir. Han San Qian memejamkan mata dan pingsan. Dalam arti tertentu, itu juga dapat diartikan sebagai kematian.
Detak jantungnya mulai berhenti, napasnya mulai berhenti, semua tentang dirinya tampaknya telah berakhir, hanya dua kekuatan dalam tubuhnya yang baru saja dimulai. Es dan api, Yin versus Yang, dua kekuatan ekstrim saling menyerang dan menarik satu sama lain, sama sekali mengabaikan fakta bahwa tubuh tuan mereka telah menjadi medan perang mereka. Mungkin, dalam arti tertentu, sama seperti manusia di bumi, demi kepentingan dan kekuatan masing-masing, mereka saling berhadapan, mereka melancarkan perang, dan bahkan memicu ledakan nuklir. Kekuatan ledakan nuklir tidak terbatas, dan kerusakan yang ditimbulkan seringkali sangat besar, bahkan cukup untuk menghancurkan bumi. Tubuh Han San Qian, pada kenyataannya, hampir berubah menjadi medan perang dan akan segera dihancurkan di bawah konfrontasi antara kekuatan Yin dan Yang. Kekuatan Yin dan Yang bodoh itu tidak tahu bahwa begitu tuan rumah meninggal, mereka juga akan menghilang, dan kedua belah pihak hanya akan bertarung satu sama lain dan hanya menentukan siapa yang lebih kuat. Meridian mulai terus-menerus hancur, dan medan pertempuran Dantian juga hancur dalam pertarungan tersebut. Penampilan Han San Qian bahkan lebih mengerikan, entah terbakar parah atau radang dingin yang parah. Tubuhnya mulai menunjukkan reaksi yang terpolarisasi. Tampaknya semuanya sudah beres. Orang-orang berpakaian hitam yang mengejar Han San Qian dengan cepat mencari jejaknya di bagian timur lingkaran, dan kura-kura tua itu juga dikejar oleh Su Long dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, tubuh Han San Qian mulai ditemukan. Seiring berjalannya waktu, kura-kura tua itu juga benar-benar terhalang oleh sekelompok orang berpakaian hitam. Lari, teruslah berlari, aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa berlari. Kata Sulong dengan marah dan mencibir dingin. Kura-kura tua itu benar-benar terjebak dalam jalan buntu, tanpa cara untuk mundur dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Kura-kura tua itu juga tahu bahwa dia telah mencapai titik ini hari ini dan telah mencapai batasnya, jadi dia tidak lagi memilih untuk melarikan diri dan memilih untuk menghadapinya secara langsung. Sulong, kamu punya lebih banyak orang, jadi kamu harus memamerkan kekuatanmu. Kalau tidak, apakah kamu punya kualifikasi untuk bertindak kurang ajar di depan kakekmu? Kata kura-kura tua itu dengan suara dingin. Setelah mendengar bahwa kura-kura tua itu tidak hanya menolak untuk menyerah tetapi juga berani mencaci maki kepala aula mereka, Tetua Agung ingin membawa anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada kura-kura tua itu di tempat. Sulong mengulurkan tangannya untuk menghentikan Tetua Agung itu dan tersenyum pada kura-kura tua itu, memiliki lebih banyak orang adalah semacam kekuatan tersendiri. Jika kamu tidak menerimanya, kamu dapat bergabung dengan kami. Dasar bodoh, ketika kamu tahu kamu tidak sebanding, kamu akan tetap melawan, dan bahkan mengklaim kemenangan. Orang pintar akan memilih untuk bergabung jika mereka tidak bisa menang. Bagaimanapun juga, kamu adalah binatang suci. Tidak mudah untuk berkultivasi, dan bahkan lebih sulit lagi untuk memiliki darah. Tetapi di antara semua hal di dunia ini, hanya ada satu kehidupan. Jika kamu kehilangannya, itu berarti semua yang kamu miliki sudah berakhir. Jadi, kita harus tahu bagaimana menghargai, dan kita juga harus tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan kita secara terbatas. Kura-kura tua itu tersenyum, kamu ingin membujuknya untuk menyerah. Sulong tersenyum dan berkata, sejauh yang aku tahu, kamu belum lama mengenal Han San Qian, jadi hubungan kalian tidak begitu baik. Kita berbeda. Meskipun kita tidak banyak berhubungan sebelumnya, kamu tahu bahwa kedua kelompok kita sudah lama akur di tempat ini. Jadi, seperti kata orang, saudara jauh tidak sebaik tetangga dekat. Bukankah kamu dan aku tetangga dekat? Kura-kura tua itu tersenyum tipis. Pikirkan juga baik-baik. Kita sudah lama tinggal bersama di sini, dan kita selalu rukun. Mengapa kita bertengkar seperti ini setelah Han San Qian datang? Apakah kamu pernah memikirkan kemungkinan, dari awal hingga akhir, apa yang disebut persaudaraan denganmu sebenarnya bukan emosi, tetapi hanya memanfaatkan hubungan? Sulong tepat sasaran, dan tampaknya benar-benar menemukan celah dalam hubungan antara Han San Qian dan kura-kura tua serta yang lainnya. Apa yang dia katakan memang sangat masuk akal, dan orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji dan mengangguk. Kura-kura tua itu berkata, apakah kau mencoba menabur perselisihan antara aku dan Han San Qian? Mengapa kau tidak bisa mengatakan bahwa aku memberitahumu kepentingan yang terlibat, dan membantumu mengenali beberapa hal mendasar?
Sulong tersenyum dan berkata, aku tidak ingin mengatakan apapun lagi, pikirkan sendiri. Bab 6393, Pengkhianatan. Harus diakui bahwa apa yang dikatakan orang ini masuk akal, jadi bahkan kura-kura tua itu sama sekali tidak keberatan. Sejujurnya, fakta bahwa kamu bisa menjadi kepala aula cabang di usia ini tampaknya tidak sepenuhnya karena hubungan ayahmu. Kamu sangat pandai menabur perselisihan. Melihat kura-kura tua itu merasa lega, Sulong menyerang saat besi masih panas dan melanjutkan, sepertinya kamu juga orang yang cerdas. Aku berkata bahwa binatang suci sepertimu seharusnya tidak memiliki IQ serendah itu sehingga Han Sanqian dapat mempermainkanmu sesuka hati. Serahkan kapak pangmu, dan ikuti kami di masa depan. Aku dapat menjamin bahwa kamu akan dapat berkembang di bawah perintahku di masa depan. Kura-kura tua itu mendesah, kamu masih manusia, tetapi kamu tampaknya tidak memahami prinsip siapa cepat dia dapat. Sepertinya setiap orang sebenarnya memiliki cinta dan pernikahan yang berbeda. Tetapi kebanyakan dari mereka mungkin tidak puas dengan semuanya saat ini. Sangat sederhana, waktu yang tepat belum tentu orang yang tepat. Tetapi tidak mungkin semua orang bercerai, kan? Pada akhirnya, ada yang namanya tanggung jawab, yang membelenggu semua orang. Orang tidak dilahirkan untuk hidup bagi dirinya sendiri. Pria hidup bagi istrinya, orang tua hidup bagi anak-anaknya, dan orang setengah baya hidup bagi orang tua dan anak-anaknya. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena kamu bertemu seseorang terlebih dahulu, kamu harus bertanggung jawab padanya pada suatu saat, apakah orang ini adalah istrimu, anakmu, atau orang lain. Karena dia datang kepadamu terlebih dahulu dan kamu menerimanya, kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Bahkan aku, yang bukan manusia, dapat memahami dan menerima kebenaran ini. Mengapa kamu tidak memahaminya? Atau, kamu bukan manusia? Oh, tidak. Aku harus mengatakan bahwa kamu bahkan tidak sebaik binatang buas seperti kami. Kura-kura tua itu tampaknya meremehkan dirinya sendiri, tetapi sebenarnya, dia memarahi Sulong dengan lebih kejam. Sulong mengira ia telah membujuk kura-kura tua itu hampir cukup, tetapi ia tidak menyangka bahwa ketika ia sampai di pintu, kura-kura tua itu akan membalikkan keadaan padanya, dan ia menjadi marah. Dasar pengecut tua, aku berusaha membujukmu dengan sungguh-sungguh, tetapi kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau benar-benar berani berbicara omong kosong dan menyalahkanku. Aku memberimu kesempatan untuk hidup, dan aku juga memberimu kesempatan besar untuk masa depan. Baiklah, jika kau tidak menghargainya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ayo. Aku menunggu. Tangkap dia untukku, lalu tangani dia dengan serius. Jika dia berani melawan, dia akan dibunuh tanpa ampun. Ya. Setelah menerima perintah, tetua pertama dan tetua keempat saling memandang, dan detik berikutnya. Mereka memimpin pasukan mereka bersama-sama untuk membunuh kura-kura tua itu. Menghadapi pengepungan dan serangan musuh, kura-kura tua itu langsung mengambil kapak pangmu dan menyerang dengan keras. Dia tahu bahwa bahkan dengan bantuan kapak pangmu, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari lawan, tetapi ini sudah batasnya. Dia hanya bisa berharap bahwa dia memberi Han Sanqian cukup waktu, dan Han Sanqian dapat secara efektif menggunakan waktu ini untuk mencerna darahnya. Bang bang bang. Setelah beberapa detik, seperti yang dipikirkan kura-kura tua itu, dia tidak memiliki kekuatan bertarung, seperti terong, dan dimanipulasi oleh orang lain. Di bawah serangan gabungan dari tetua pertama dan tetua keempat, meskipun dia mengayunkan dengan putus asa, dia sebenarnya tidak dapat mengenai siapapun sama sekali. Selain membuang-buang energi, tidak ada yang lain. Setelah beberapa ronde, kura-kura tua itu terjatuh dan kehilangan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. Tetua itu menginjak kura-kura, membungkuk dan mengambil kapak pangmu. Setelah memeriksanya dengan saksama, dia menyerahkannya kepada tetua keempat, yang kemudian menyerahkannya kepada Sulong. Kepala istana, banteng aneh itu telah ditundukkan, dan kapak pangmu telah berhasil diturunkan. Silakan lihat. Meskipun dia tidak mengerti sejarah kapak pangmu, dia tahu bahwa itu bukan barang biasa ketika dia melihat kekuatan kapak pangmu. Satu pena bumi berkurang dan satu kapak pangmu bertambah dapat dianggap sebagai jenis keuntungan lainnya. Dia sangat puas dengan ini. Setelah mengangguk, Sulong memegang kapak pangmu di tangannya,
lalu berjalan beberapa langkah ke kura-kura tua itu dan membungkuk sedikit. Kenapa, kamu jatuh begitu cepat? Lihat, aku sudah menyarankanmu untuk memberiku kapak pangmu, tetapi kau menolak dan memaksaku menggunakan kekerasan. Sekarang, kau sudah dipukuli, dan kapak itu masih ada di tanganku. Tidakkah kau pikir desakanmu tadi itu bodoh? Bab 6394 Aku tidak bodoh. Kura-kura tua itu mencibir, menurutku itu sangat berarti. Meskipun kau tetap merebutnya, aku berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya dan aku memiliki hati nurani yang bersih. Tapi kau, sekarang setelah kau memilikinya, jangan buang waktumu untukku. Oh. Sulong menjadi tertarik dan menatap kura-kura tua itu dengan bingung, tidak tahu apa maksudnya. Jika aku jadi kau, aku akan segera melihat lebih dekat kapak pangmu yang akhirnya kau dapatkan. Lagi pula, kau tidak punya banyak waktu untuk melihatnya. Begitu kakak tertuaku datang, kau tidak hanya akan kehilangannya, tetapi kau bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Kau bilang, waktu sangat berharga bagimu. Mendengar ini, Sulong tidak marah. Setelah bertukar pandang dengan tetua keempat dan yang lainnya, dia berbalik untuk tertawa. Aku bilang kau bodoh, tetapi kau benar-benar menarik napas. Pada titik ini, apakah kau masih mengandalkan Han San Qian? Tetua tertua tertawa. Beberapa orang tidak akan menyerah sampai mereka mencapai Sungai Kuning. Tetua keempat juga tersenyum menghina dan menatap kura-kura tua itu. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa ketika kami mengejarmu tadi, seorang bawahan melaporkan beberapa situasi kepadaku. Kurasa kau mungkin tertarik untuk mendengarkan. Setelah tetua keempat selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan seorang pria berpakaian hitam dengan cepat datang di belakangnya. Bacakan dengan keras apa yang baru saja kau laporkan. Pria berpakaian hitam itu ragu sejenak, menatap Sulong sebentar, dan setelah melihat Sulong mengangguk, dia berkata, "Iya. Baru saja, departemen lain mengirim pesan bahwa kami telah menemukan Han San Qian." Mendengar bahwa Han San Qian ditemukan, pada saat itu, wajah kura-kura tua itu tampak panik. Tetua keempat dan yang lainnya tersenyum tipis. Wah, kura-kura tua, kau tidak begitu percaya, sebenarnya, kami juga tidak begitu percaya. Setelah tetua keempat selesai berbicara, dia melanjutkan, bagaimanapun, Han San Qian sangat kuat. Jadi, berita ini harus dilihat dengan mata kepala sendiri. Kata-kata tetua keempat penuh dengan godaan. Setelah melihat tetua tertua segera bekerja sama sambil tersenyum dan mengangguk berulang kali. Tentu saja. Kemudian, tetua itu menatap pria berpakaian hitam, berpura-pura serius, dan berkata, berita ini hanya desas-desus. Karena Anda mengatakan bahwa Han San Qian telah ditemukan, bisakah kita menangkapnya? Menjawab tetua, Han San Qian telah ditangkap oleh kami. Oh, di mana dia sekarang? Tetua itu jelas tahu bahwa Han San Qian telah ditangkap oleh garis depan, tetapi dia tetap mengajukan pertanyaan itu meskipun tahu jawabannya. Kura-kura tua itu tahu bahwa mereka bertindak untuknya, dan dia sangat marah, tetapi apa gunanya marah? Dia sangat khawatir tentang keselamatan Han San Qian. Jika Han San Qian benar-benar, maka semuanya akan sangat menyedihkan, dan mereka tidak akan memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Menjawab tetua itu, setelah orang-orang di garis depan menangkapnya, mereka segera memimpin orang-orang untuk bergegas ke pihak kita. Menurut perkiraan waktu, mereka seharusnya membawanya ke sini. Bagus sekali. Tetua itu sangat puas. Dan seperti naskahnya, hampir saat tetua itu selesai berbicara, sekelompok pria berpakaian hitam datang dengan cepat membawa tubuh Han San Qian. Han San Qian, yang sedang digendong, memiliki tubuh yang kaku, dengan beberapa bagian tubuhnya tertutup es dan beberapa bagian terbakar oleh api. Semua tempat yang tertutup es seperti telah membeku selama ratusan tahun. Lapisan es yang tebal telah terbentuk di atasnya. Kulitnya sama sekali tidak berdarah dan sepucat kertas putih. Bagian yang terbakar api juga sangat jelek. Meskipun tidak terbakar langsung oleh api, semua kulitnya matang sempurna karena suhu yang tinggi. Meskipun kura-kura tua itu masih agak jauh dari Han San Qian, dia bisa dengan jelas mencium aroma daging yang berasal dari Han San Qian. Sial, apa yang terjadi padanya? Apa yang kalian lakukan padanya?
Melihat Han Sanqian seperti ini, bahkan para tetua agung dan yang lainnya benar-benar tercengang untuk sementara waktu. Meskipun mereka adalah musuh, sungguh keterlaluan menyiksa mereka seperti ini. Bagaimanapun, bagi para tetua agung dan sulong, mereka telah berpikir untuk menyiksa Han Sanqian dan yang lainnya setelah menangkap mereka untuk meredakan kebencian mereka. Namun, ini hanyalah pilihan terakhir. Ini bukan hanya tentang menangkap orang dan menyiksa mereka seperti ini. Bab 6395, tidak ada yang dilakukan. Menjawab Tetua Agung, kami tidak melakukan apa-apa. Kami tidak melakukan apa-apa. Lalu bagaimana Han Sanqian berakhir seperti ini? Tetua Agung bertanya dengan bingung. Sulong juga sedikit bingung. Tentu saja, dia bahkan lebih bingung tentang bagaimana orang-orang ini bisa melakukan ini. Anda harus tahu bahwa karena kapak pangu, fokus pengejaran mereka jelas pada kura-kura tua itu. Orang-orang Han Sanqian tidak kuat dalam hal tenaga manusia dan kultivasi mereka umumnya tidak tinggi. Bahkan jika Han Sanqian sudah kehabisan tenaga, bagaimanapun juga, Kelabang masih hidup bahkan setelah mati. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Han Sanqian bisa mengalahkan orang-orangnya seperti ini. Melihat pertanyaan dari Tetua Agung, Sulong mengangkat tangannya, dengan kemampuan mereka, tidak mungkin mereka bisa menyebabkan kerusakan seperti itu pada Han Sanqian. Jadi, mereka seharusnya mengatakan yang sebenarnya ketika mereka menemukan Han Sanqian terluka seperti ini. Tetapi, Kepala Istana, jika bukan orang-orang kita yang membuat Han Sanqian seperti ini, lalu siapa lagi? Secara logika, tidak ada orang lain di sini, hanya kita. Tetua Agung berkata dengan bingung. Tetua keempat juga mengangguk, ya, sebelumnya, meskipun memang ada banyak aliran serangga dan kupu-kupu di sini, kita benar-benar tidak bisa membasmi mereka sepenuhnya dalam proses pembasmian. Tetapi, itu tidak akan menyebabkan Han Sanqian menjadi seperti ini, kan? Aliran serangga mungkin memang karena beberapa serangga melarikan diri dan bersembunyi, dan tidak mungkin bagi mereka untuk ditemukan di tempat yang gelap seperti itu, sehingga beberapa ikan lolos dari jaring. Namun menurut sifat serangan aliran serangga, memang tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti itu pada Han Sanqian. Tentu saja, ini juga termasuk serigala. Mungkinkah ada makhluk tak dikenal lainnya di daerah kita? Mereka hanya tidak menyerang kita dan bersembunyi dalam kegelapan. Han Sanqian dikejar dan tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia bertemu mereka secara tidak sengaja. Sang tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan kemungkinan hipotetis lainnya. Kemungkinan ini memang ada dan merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Namun, tetua keempat tidak sepenuhnya setuju dengan hal ini, meskipun memang ada kemungkinan seperti itu, sejujurnya, saya merasa kemungkinannya sangat rendah. Sudah ada begitu banyak aliran serangga di tempat ini, jadi secara teori seharusnya tidak ada makhluk lain. Ada serigala, serangga, dan makhluk lain. Kedua, kita baru saja membuat keributan besar. Jika ada makhluk lain, saya khawatir mereka sudah keluar sejak lama. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Sulong mengangguk. Analisis tetua keempat memang sangat masuk akal. Setelah menambahkan kemungkinan-kemungkinan ini bersama-sama, itu hampir bisa turun ke titik beku. Tetapi masalah baru juga muncul. Jika tidak ada kemungkinan di atas yang mungkin, lalu bagaimana luka-luka Han Sanqian bisa terjadi? Melihat ekspresi bingung sekelompok orang, kura-kura tua itu hanya menatap tubuh Han Sanqian. Tentu saja, dia tahu betul mengapa Han Sanqian berada dalam situasi ini. Bagaimanapun, kura-kura tua itu adalah orang yang mengetahui situasi Han Sanqian sejak lama. Tidak mengherankan jika situasi seperti itu terjadi. Dia hanya sangat terkejut di dalam hatinya bahwa kakak tertuanya berakhir dengan akhir yang menyedihkan di bawah konfrontasi antara Yin dan Yang. Belum lagi dia, sebagai seorang saudara, tidak tahan, bahkan orang luar biasa pun sedikit tidak dapat diterima olehnya untuk sementara waktu. Belum lama ini, Han Sanqian masih berbicara kepadanya dengan penuh semangat, berdiskusi dengannya tentang bagaimana cara menghadapinya selanjutnya. Namun dalam sekejap mata, Han Sanqian telah menjadi seperti sekarang ini. Mengingat kembali sedikit demi sedikit interaksi kedua orang itu, membuat orang-orang menghela nafas tanpa henti. Telah disepakati bahwa kedua saudara itu akan bertindak sendiri-sendiri, tetapi pada akhirnya,
Aku hanya tertangkap, dan bagaimana mungkin kamu, kakak tertua, pergi lebih dulu? Memikirkan hal ini, kura-kura tua itu tidak dapat menahan perasaan sedih dari lubuk hatinya, dan depresinya hampir mencapai puncaknya. Mungkinkah? Pada saat ini, tetua keempat berbicara.